what you have done to me. You left me broken hearted. I feel sad when I think of you. Hai, welcome back to Kisum. Kali ini barengan sama gue Aileen. Dan di sebelah gue udah ada cowok-cowok berkacamata nih. Waduh. Dari mana, Mas? Dari Bintaro. Iya bener sih, dari Ya maksudnya Bintaro. nama kalian nih apa gitu. Ih, tahu aja loh. Ya itu Iya, maksud kan? saya sih. Iya. Sama-sama bener. 99. Iya. Oh iya benar. Kita dari Satria The Monster. Yeay. Tepuk tangan dong biar pasti buat audiens di sini ada rame banget di sini 2.000 orang ya kan? Wah, Iya parah. Berasa banget ya ramenya ya. Mungkin boleh dikenalin dulu kali ya dari ujung sana, namanya Mas siapa? Halo, nama saya Satria. Saya sebagai gitaris dan vokalis di Satria The Monster. Oh iya. Saya Iwan sebagai bass di Satria The Monster dan Gue Dimas sebagai drummer di Satria The Monster. Gue Aileen, bukan siapa-siapanya Satria The Monster. Oke, gimana nih? Mungkin basa-basi dulu ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kompak banget ya nih ya bertiga ya. Kalian saudaraan kan ya berarti? Iya, saudaraan. Kan lu. Sering berantem atau? Pastilah ada. Pastilah ada Gak ya. mungkin gak ada. Bener sih, tapi kelihatannya akur gitu, kompak gitu kan. Alhamdulillahnya kebanyakan akur ya. Alhamdulillah. Terus sekarang Satria The Monster nih lagi sibuk apa sih? Untuk sekarang kita lagi menggarap single kedua yang bareng Musika ini. Yes. Lagi masih proses aransemen sih. Aransemen. Nanti setelah aransemen selesai baru kita mulai produksi di rekamannya gitu. Iya, yang paling baru tuh bulan Desember kemarin ya? Iya. Yang tanggal 13 ya rilisnya ya? Tanggal 10. Tanggal 10 ya. Iya, maaf ya beda 3 hari. Berarti nggak salah bulan aja. Oh iya, benar. Desember lalu bikin lagu juga I'll Be On My Own Tonight. I'll Be On My Own Tonight. Itu Iya. berdasarkan pengalaman, betul? Iya. Pengalaman pribadi ya? Cuma ya liriknya nggak kebanyakan ini apa sih kayak pengalaman pribadi gitu. Lebih ke ya beberapa kata doang gitu. Sisanya kayak ya dibuat-buat aja gitu. Dibuat-buat Menghayal aja gitu. Menghayal Menghayal. aja. Hanya beberapa bait doang yang relate dengan asik. Ya sih. Yang relate yang mana sih kalau boleh tahu? Saya. Dia. Satria. Iya, yang bikin lagu saya. Jadi ini hubungan Satria waktu masih umur 5 tahun, benar? Oh, itu belum lahir. Belum lahir. Lahir udah suka sama orang. Oh iya, takutnya kan aduh, udah baper nih gitu, udah baper duluan gitu. Atau ini pengalaman toxic relationship lo berarti? Kalau itu enggak. Oh enggak. Lebih ke apa ya? Kayak misalnya bait yang I promise you this is not the end gitu. This is not the end. Cause like I said we'll still be friends gitu. Oh, Waktu oh. itu gue bilang ke dia kayak gitu. Oh gitu. Jadi mantan jadi teman gitu ya maksudnya? Iya. Jadi Oh. di lagu ini mungkin kesannya toksik, cuma di pengalaman pribadinya dia cuma mengakhiri hubungannya tapi dengan cara yang baik-baik gitu. Ya, seenggaknya nggak lost oke. contact lah. Ya gitu. Nggak lost contact. Masih nggak lost contact ya sama Udah lost mantan? contact sekarang. Mantannya Satria, kalau kamu nonton ini kontak sekarang. Hai. oh juga lu kayak itu. Sorry. Jangan mantan lo Sekarang sama ya. Bener. Wah, menurut gue sih harus diselesain sih masalah kayak Cari gini. belakang ya? Iya. seru. Albi, gue lihat-lihat lagu lo di Spotify tuh berarti udah ada 5 single ya? 5 single. 5 ya. single. Yang Aku dan Dirimu gue suka banget BTW. Wah, Gua thank you bener-bener banyak. Terima kayak- kasih. Tapi gue lihat-lihat semuanya nih lagunya tentang cinta-cintaan ya. Sejauh ini iya, Sejauh kita ini. masih mengangkat tema yang itu. Oke. Kalian ada pikiran mau angkat tema lain nggak? Mungkin nih kalau ada idenya mungkin kita bakal bikin tema yang lain. Tapi sejauh ini tema cinta masih kepikiran buat kita. Bisa aja nanti mungkin kita bikin tentang pemandangan, Iya, globalisasi kan nggak dunia, semua orang elit dunia. galau mulu kan. Iya, Benar-benar lagi global. zamannya galau kan. Dari Zaman dulu perang juga sih. Zaman perang. Nah, iya. itu 1917 tuh kan. Iya boleh. Si tahu. 1917. Itu perang apa ya? Perang Dunia 1 ya? Nah, ya Perang Dunia Perang Satu. Dunia Satu. Keren. Ngomongin 1917, lo kan dinotis ya sama 1975. Bener Iya. Weh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu kok bisa dinotis sih? Jadi waktu itu
Nah ini balik lagi ke mantan gue. Wah, mantan. Oh, mantan lo 19. Ketuaan. Ketuaan ya. Om ternyata mantannya. Oke. Terus gimana? Gue udah tahun 1975 tuh dari 2016 waktu kita sama Little Wings waktu itu kan. Waktu itu ada temen gue, dia mau bawain lagunya 1975 yang judulnya Girls, dia bilang gitu. Oh, girl. Oh, yes. Pas gue udah ngulik nih bareng-bareng, tiba-tiba nggak jadi dipakai kan lagunya, nggak jadi dimainin. Udah abis itu gue dengerin, udah abis itu kayak gue lupa aja tuh band. Nah. Sampai lah di tahun 2020. Nanti ada musik intens ya nih. 2020. Gimana? Nanti itu. Tiba-tiba lagi ini aja kayak sharing musik gitu loh Spotify gitu kan. Sharing musik. Kayak tuker-tuker lagu gitulah. Oh, ini lo tukeran sama siapa? Sama mantan gue. Oh iya. Aduh. Terus. Ini nggak apa-apa kan yang dibahas, udah move on kan ya? Udah. Oke, lanjut. Oke. Terus? Terus pokoknya lagi tuker-tuker terus tiba-tiba dia ngirim lagunya 1975 yang album terakhirnya judulnya Guys. Oh, bukan Girls ya, Guys. Bukan, sekarang Guys judulnya. Oke, Maksud, Guys. makanya kok bisa gitu ya? Iya, kok bisa gitu ya? Sabi banget ya? Sabi sih. Sabi parah. boy. Terus. Udah terus gue dengerin, waduh enak banget lagi lagunya kan. Terus gue kayak anjir gue ya gue kayak kaget aja gitu, ternyata ada band sebagus ini gitu. Gue lupa kalau ada band yang kayak beda dari yang lain gitu loh bandnya. Udah semenjak itu gue langsung ngulik-ngulik terus tuh sampai sekarang. Nah pas di notisnya itu gue iseng cover lagunya dia yang judulnya yang Girls tadi. Gue iseng terus gue tag Betty Kelly-nya kan. Gue tag, gue untag, gue gituin terus. Kenapa tuh? Biar muncul terus di tag-nya dia. Oh gitu cara, itu hacksnya tuh teman-teman ya. Gitu. Nah, tag untag sampai di notice tuh berapa kali? Enggak lo banyak, hitungin kayak ya? cuma 2-3 kali doang. Oh, cuma 2-3 kali doang loh. Terus tiba-tiba kayak selang beberapa hari gitu muncul notif gitu, Roman Black gitu kan namanya gitu kan, Roman Black. Wah gila nih, sabi banget. Awalnya dikira itu fanspage yang Iya dikiranya kayak ini akun fanspage lah. hanya di 5 gitu kan, Roman Black kayak Roman Black ini apa gitu kan. Benar. Bisa dibaca gitu ya. Kirain, iya. Udah di like videonya, belum di follow waktu itu, cuma di like doang. Tiba Agustus tanggal 29 2020. 2020. 21 kemarin. Tahun lalu. Enggak, ininya gue ulang tahun kapan? Waduh. Oh ini 2021. Oh ini hadiah ulang tahun lo ya? Iya. Iya. Pagi-pagi gue bangun kan. Pagi-pagi nih bangun. Langsung buka HP gue, buka Instagram. Nah gue kan suka ngeliat follower nggak lewat ini, nggak lewat notif, lewatnya yang buka akun terus pencet Iya, ada di nyari-nyari gitu. tandanya. Gue nyari-nyari. Nah kok ini ada contreng biru gitu kan. Waduh, mandek follow gue. Iya, habis itu hari itu juga lagi tidur lupa. Iya, dia kamera sama dia. Wah, gue di follow Roman Black banget gitu. Gue di DM, jadi dia DM gue tiba-tiba. Dia bilang kayak, hey man, lo keren mainnya gitu. Terus dia bilang kayak, kalau di bahasa Indonesia ya. Terus dia bilang, iya dong, kalau dia ngomong gitu sama kaget dong. Itu wah anak jaksel fasih gitu. sekali loh dia. Iya, gimana terus? Dia langsung dia bilang kayak, gue denger lo punya riff yang judulnya Cream gitu. Apa kalau tertarik untuk dijadiin full lagu buat 1975, dia bilang gitu. Wow. Masukin ke album ya. Dimasukin ke album, ya mudah-mudahan di album yang lagi digarap sama dia ini. Wah. Terus ditanya lu tertarik gak gitu? Tertarik. Ya gue ya sangat tertarik lah gitu. Gue bilang thank you atas apresiasinya gitu kan. Udah langsung gue dikirim demonya, dikirim emailnya, udah langsung nanti dikabarin dengan apa yang dia lakukan nanti dengan lagunya itu. Wow. Gitu. Terus sekarang gimana kelanjutannya? Belum ada kabar. Masih belum ada kabar ya? mungkin dia sedang mengerjakan lagu yang lain. Semoga tidak dilupakan ya. Iya, betul. Semoga tidak dilupakan, ya kan? Betul. Kalau dilupain kan lo udah jingkrak-jingkrak nih, udah nyesek banget nih. Seenggaknya udah di DM lah, udah seneng banget. Udah seneng banget ya. Kalau Iwan sama Dimas nih, kalau di Instagram gue lihat-lihat kan lo aktif nge-cover ya. Itu udah dari dulu nge-cover atau gimana tuh? Awal mulanya sih karena pandemi sih sebenarnya. Oh, karena pandemi. Karena kan sebelum pandemi kan kita ya kerjaannya kalau nggak kerja ya ngeband kan lumayan aktif kan. Oh, berarti kerjaan sampingan lo apa? Kerjaan sampingan ini Operator musik studio. sound engineer gitu ya. Wah, SE. Ya. Kan sarjana ekonomi ya. Sound engineer. Jadi kayak pas belum corona ya kita rutinitasnya itu aja gitu kan. Sampai akhirnya pas corona dateng nggak ngapa-ngapain kan pada tutup semua usaha kan. Iya. Nggak bisa buka ya
bingung mau ngapain kan. Iya benar. Kebetulan waktu itu juga belum terlalu bisa megang sound engineer, kayak ngedit mixing mastering gitu kan. Ya udah, akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain kita cobalah iseng cover gitu, ngedit sendiri gitu. Awalnya sih ya kesusahan gitu tuh, makin lama karena saking gabutnya itu mau nggak mau harus ya udahlah daripada ngapa-ngapain gitu, udah gas sampai akhirnya bisa deh sekarang saya cover keterusan. Oke. Berarti lu belajar autodidak sendiri ya buat mixing itu. Berarti tools yang lu pakai apa tuh? Cubase. Oh ya, gue gak ngerti sih kenapa gue nanya juga, gue gak tahu ya, kayak sok paham aja. Dibantuin temen juga, jadi kayak temen bimbing gitu. Oke. Akhirnya malah jadi sampingan juga malah jadi kerjaan. Jadi ya, lo pernah bantuin artis siapa aja tuh? Kasih tahu nih. Kasih tahu dulu. Dalam negeri sama luar negeri. Waduh. Dalam negeri siapa? Luar negeri siapa? Kalau dalam negeri itu ada namanya tuh vokalis yang sempat viral, namanya Dika Fawaz. Oh iya. Saya produce, dia mixing. Wis. Lo berdua berarti kerja sama nih? Iya. Sampai kita iseng doang edit. Gitu. Tapi sebelum itu kita kayak ya cover untuk mengasah skill dulu juga gini-gini. Pas sudah yakin ya baru berani ya akhirnya. Keren. Kalau lo berarti juga sama nge-SE juga atau sama gimana? juga, cuman ya kalau dia di bidang mastering saya bagian aransemen aja musiknya sama recording gitu, dia bersihin. Wah, berarti kalian emang ngerapihin. Bersihin, sapu. Bukan ngebersihin lantai. Iya. Ngerapin audio. Iya, benar. Iya dong, kalau ngebersihin lantai nanti beda lagi profesinya. Jadi sapu engineer ya. Sapu engineer. Sapu engineer. Menurut gue lucu sih. Oke banget sih. Oke. Berarti kalian emang deket banget kan ya sama musik ya? Bahkan sampingan kalian juga sound engineer gitu. Terus berarti kalian bertiga sendiri nih udah bermusik sejak 2011 betul ya? Iya. Nah, barangnya ya 2011. Iya, waktu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita bikin aja nih bertiga band? Karena awal pertama itu sebenarnya bukan niat kita sih bertiga, karena bapak kita yang pengen kita ngeband gitu. Keren banget bapak kalian loh. Yeah. Biasanya kan bapak kayak jangan ngeband ya, nggak bener loh, gitu. Sebenarnya orang bokap kita ini anak band, musisi juga. Musisi. Jadi kayak iya. dia kepengennya kita main musik juga gitu. Oke. Karena sesuatu yang fun gitu kan. Asik. Betul. Iya. Benar. Gitu. Jadi kalian bertiga ada karena bapak kali, ya bener sih ya. Iya, itu bener banget, juga sih. bener banget, Ya, iya. kalian bertiga emang ada karena bapak dan ibu kalian ada juga ya. Tapi yang pas ngeband itu kalian nggak ngerasa terpaksa ya, malah seneng juga gitu. Awal-awalnya sih kayak awal pas karena belum tahu kan nyamannya di mana, pas sudah manggung, pas sudah latihan beberapa tahun udah dapat sih di situ. Kayak udah kita jalan sendiri aja. keinginannya untuk bermusik tuh muncul sendiri setelah beberapa tahun ngeband gitu. I see, oke. Soalnya kan waktu kecil kan Dimas pengen jadi pilot. Waduh, Dapat cerita dari mana? mau coba lagi digali lagi mau jadi pilot? Enggak sih. Tapi kenapa lo masuk SMK Farmasi kalau gitu? Nah ini nih, ini juga belum tahu nih kenapa. Nah, kenapa itu? Coba dong kasih tahu. Ya sebenarnya satu biar dapat ilmu yang lain aja gitu. Kebetulannya ya bingung waktu itu nyari SMK kan. Mau SMA males gitu kan. Pengennya yang SMK biar bisa magang kan. Kalau misalnya pas kelas 2 tuh. Bingung awalnya jurusannya apa. Kita cari yang paling sepi aja gitu, peminatnya ya. Kebetulan bagian kesehatan kan jarang ini yang masuk gitu. Akhirnya farmasi sepi nih, guys. Emang bener cowoknya 2 biji doang, satu kelas. Bener-bener sangat sepi. Iya sih. Tapi bagus dong, lo berarti banyak cewek dong di situ. Ya tapi 3 tahun itu tetap jomblo aja. Oh, ini si Iwan benar-benar tahu adanya banget ya. Kalau lo gimana, Wan? Apa waktu gua akrab banget ya Wan. Santai, sama. Kalau lo gimana nih, Iwan? Waktu dulu apa drum juga ya? Dari dulu emang Awalnya drum, cuma sekarang kan bass. Iya, dulu sempat ngerasa kayak aduh gue males banget nih, udahlah kita nggak usah ngeband gitu, atau gimana gak? Dulu dipaksa nggak dipaksa ya enjoy aja. Enjoy aja ya. Waktu itu kan pernah waktu dia main drum waktu kecil, pulang sekolah, Iya. baru Pak, Assalamualaikum. Tiba-tiba ditarik, ganti balik, ini apa nih? Disuruh main bass. Nggak tahu, nggak ada latihan, langsung direkam aja waktu itu. Buat dikirim demo dulu ke Jakarta dari kampung. Oh, dulu di mana tuh berarti kamu? Dulu di Makassar. Oh, kalian dulu di Makassar. Iya. Akhirnya pindah ke Bintaro sejak 2008. Oh, Itu baru
gua sama orang tua gua doang. Mereka berdua masih di Makassar. Berdua doang tuh. Iya, dititip di selesai om sekolah tante. juga. Oh, oke. Selesai sekolah kan. Iya, nyelesain sekolah. Nyelesain juga. sekolah, lo SMK juga? SMA. Oh, SMA. Lo SMK juga? SMA. SMA. Lo cuma lo doang Iya, ya emang ya? iya. Emang anak tengah emang biasanya beda. paling beda Biasa sendiri. beda ya. Benar. Terus kalau misalnya kalian bertiga nih kan emang udah dari 2011 berarti udah 10 tahun ya? Iya. Udah 10 tahun. Itu sempet gak sih ada kayak konflik atau kayak berantem-berantemnya gitu? Boleh gak diceritain yang paling memorable? Ada Pak, ada pasti kan. Cuma kan inti sebuah band itu bertahan kan gara-gara karena kita fokus ke masalahnya. Iya, benar. Bukan fokus cari jalan keluarganya ya. Yaudah deh gua keluar dari band ini kan, itu kan lari dari masalah. Kita fokus ke masalah kan ya udah aman-aman, makanya sampai 10 tahun gini. Ditambah dengan emak, kalau nggak ada penengah kita bertiga, emak penengah, kalau emak skakmat, bapak sih paling jago. Paling jago ya? Menengahi ya. Menengahi, ya. Kalian tapi termasuk dididik keras atau dididik dengan kayak pelan-pelan gitu? Pelan-pelan sih. Pelan-pelan ya. I see. Berarti kalau misalnya lo bertiga berantem ya intinya berarti selesain masalahnya dulu gitu. Iya. Nah kalau misalnya sekarang ini gimana nih? Maksudnya paling sering dalam 10 tahun ini paling sering tuh pas zaman kapan sih berantemnya? 2000 SMA ya? Iya, pas masih pas kita di sekolah. SMP. Pas di SMA, gue SMP. Nah gitu. itu gimana ceritanya tuh? Mungkin ke transisi pegang alat musik. Soalnya dulu kan dia drummer nih, Satria. Oh Satria dulu drummer. Saya dulu drummer, terus pindah ke gitar. Iya. Dia yang gua drums waktu dulu itu bass megangnya. Dia megang gitar dulu, Terus terus sambil nyanyi dulu nama band Dimas and the Monster. enggak. Dimas itu. Oh dulu Dimas and the Monster. Saya dulu posisi pegang alat musiknya nggak kayak sekarang. Nah, karena transisi itu ya sempat ada beberapa konflik Oke, karena oke. nggak pengen megang alat musik ini yang kita pegang sekarang itu. Lebih kayak itu sih ya, untungnya bisa lewat gitu. Ya, lumayan cukup lama waktu itu. Iya. Oh Dan terus. genrenya pun pada saat itu kita juga beda dengan yang sekarang main. Oh ya dulu lebih ke jazz ya berarti. Ke rock. Oh ke rock. Lebih ke The Police gitu. Wih, Sting gitu kan. Dia kan basisnya nyanyi kan. Asik. Wih, Sabi banget. Kenapa sekarang lo gak nyanyi lagi? Tobat. Asik tobat gitu. Bubar. Oh, bubar. Oh, suaranya beda ya. Iya, Iya, udah benar beda. sih. Tapi pas 2011 suara kalian berarti belum lu suara lo berarti belum Iya, seberat. masih Iya. suara anak-anak. Oh, berarti kalian bawainnya lagu anak-anak? Ya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Kan kirain kayak trio kwek-kwek gitu kan. Nah, itu dia Raja Cilik. Iya. Itu dia. Nah, iya, kalian nonton kayak ajang pencarian bakat gitu nggak sih? Dulu Tapi sering ikut. Oh, sering ikut. Di Idola Cilik zaman- pernah gitu. Idola Ah, Cilik gue nggak? dulu ikut ini Gong Show. Woi, wow. Untung. Lu ikut gong show tuh sebagai gongnya atau gimana? Aku sebagai Sebagai apa? panggung ya. Pukulannya. Iya, pukulannya. Main drum dulu. Jadi Oh, iya. konsepnya bapak main bass, gue main drum terus main lagu pas band waktu itu. Oh. Habis itu udah juara. Alhamdulillah dapet juara. Alhamdulillah. Dapat berapa? 100 juta ada? Berapa ya? Kayaknya 10 deh kayaknya. Heeh. 10 juta rupiah pemirsa. Dari saat itu. Pajak ya? Oh iya, belum dipotong Iya, pajak. iya. Benar. Iya lagi belum dipotong pajak. Oke. Itu lu di gong show tuh ngapain ya? Gue juga lupa sih. Itu lu cuman sama bapak lo main Iya. alat musik aja gitu. Main ya? gitu aja. Oke, terus dapat lumayan sih ya. Lumayan, langsung beli drum waktu itu. Weh, Hadiahnya langsung. buat di kampung. Jadi di kampung ada studio musik juga, bapak bikin studio musik. Terus pengen drum baru kan, udah duitnya dipakai buat beli drum deh gitu. Wih, semakin ini ya, bakatnya jadi makin terasa gara-gara Betul, itu. Alhamdulillah. Tapi kalau ikut IMB gitu kan sebenarnya bisa di grup gitu kan. IMB gitu kalian nggak pernah kepikiran? Pernah. Oh, udah. Kita dulu pernah ikut Got Talent. Indonesian Got Talent. Oh. Sama ada acara aksi anak bangsa dulu dia. Aku tahu. Iya. Itu kita itu yang Kalian ikut ya? yang Five Boys bandnya dulu. Oh, ada 5. Iya. Iya betul, ada 5. Iya bener juga sih. 2 laginya siapa berarti? Temen kita. Teman. Iya. Sekarang udah musuhan. Enggak. Enggak, ya udah punya jalan hidupnya masing-masing Oh, gitu. udah nggak ini lagi ya, udah gak bareng lagi aja Iya, pokoknya ya. iya. Five Boys tuh kalian, gue ngikutin tau AAB, tapi gue nggak dukung kalian. Wah, Sunsun ya, dukungnya ini harus Sunsun ya. sepertinya. Dukungnya Sunsun ya. Enggak, gue dukungnya yang Wushu Edgar. Oh, Edgar. Ya kan? Nice, Edgar. Halo Edgar. Oh, kalian kenal
dong ya. Kenal. Gitu. Salam buat dia sekarang menjualan kan jadi ngomongin ad kan. Ya. sorry. Oke, berarti kalian tapi itu nggak nyampe berapa besar? 3 besar. Juara 3 kita. Oh iya, kalian juara 3. Iya, gitu. Oh iya, Sensem kan juara 1 kan? Juara 1. Iya. Yang juara 2 Pro Kembar. Bro ya. Kita kita kalah gara-gara kurang orang dalam. Oh iya, menurut gue juga kayaknya iya sih. Kalian mungkin kurang. Ini pakai SMS kan ya? Iya. Iya, pakai SMS. I see. Setelah aksi anak bangsa udah nggak mau ikut-ikut lagi apa-apa. Iya. Tapi kalian selain ikut itu juga pernah ikut yang kompetisi jazz gitu-gitu? Jazz pernah. Iya. Semenjak bertiga ini. Semenjak bertiga informasi bertiga ini. sekarang. Formasi bertiga. Itu kenapa ikut yang jazz kan kalian waktu itu nggak jazz kan? Apa rock bahkan Iya. kan? Iya, rock Oh. apa celana? Enggak maksud gue rock. Bukan. Hot pants. Iya. Kan formasinya udah yang sekarang, jadi Iya. Oh, udah gitu. berubah genrenya. Oh, Jadi udah kita udah berubah. mulai main jazz blues gitu musiknya. Jazz blues. Karena dulu sempat ditantangin sih kayak sama Om waktu itu kayak main lagu jazz kan. Bisa nggak? Kalau bisa nanti ditawarin main di sini gitu. Ada dulu namanya bandnya Yuzep. Ya itu band Band jazz jazz. tahun 90-an Band yang jazz lumayan susah sih lagunya, Four tapi Jobs. karena itu kita terpacu akhirnya kan. Terpacu. Gas gitu. Akhirnya ikut audisi Java Jazz waktu itu buat tampil di sini. Alhamdulillah gara-gara lagu itu lolos. Oh iya. Akhirnya. Terus kan selain apakah itu juga yang bikin kalian jadi terbuka jalannya untuk ngisi-ngisi line up kayak Sheila on Seven Iya. gitu-gitu Iya. lewat kompetisi itu ya? Iya, kompetisi. Kalian berarti pernah ngisi line up siapa gitu selain Sheila on Seven? Naif. Dulu opening Naif, Naif. opening God Ari Bless, Lasso. God Bless, Ari Lasso juga. Bari Lik Kumawa. Iya, juga pernah. main bareng tapi Kalau sama yang dia. dari Kumaha main Di bareng. Java Jazz waktu Iya, itu. Di Oh, Java iya. Jazz waktu itu. Wah, keren banget tepuk tangan buat Satria Monster. Terima kasih. Terima kasih. Terus berarti baru masuk label tuh sekarang ini ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Oke. Apa yang akhirnya membuat kalian mutusin untuk masuk ke label? Sebelumnya kan indie kan? Iya. Mungkin lebih ke biar produksi kita biar agak meningkat dari yang sebelumnya. Soalnya kan kita biasa produksi ini kayak apa adanya gitu, semampunya kita yang kita bisa lakukan untuk produksi. Mungkin dengan kita memutuskan untuk masuk label, jadi kayak berharap ya kita ada peningkatan dalam segi produksi dan segi marketing terutama juga. Karena kesusahan band indie sekarang adalah marketing gitu. Iya, Karena benar. dia mungkin linknya nggak banyak, mungkin kalau label kan linknya banyak gitu. Gitu. Bener. Terus berarti sekarang kan udah masuk label, apakah ini jadi bikin keterbatasan kalian dalam berkreasi atau enggak? Sejauh ini sih nggak terlalu. Iya. Yang penting selama kita bisa memutuskan jalan tengahnya yang mana ya udah kita tetap senang-senang aja gitu. Oke, yang penting ada jalan tengahnya Iya. ya. Kalau jalan pinggir kan Ya, Kalau masuk jalan got bahu dan kan gitu. bisa buat. Jalan Iya. bahu. Oh, jalan. Lewati. Iya, benar. Gitu. I see. Kalau dari segi produksi lagu nih, kalian biasa kalau yang nulis lagu tuh siapa nih? Divisi nulis lagu ada nggak di sini? Satria. Ya. Oh, Satria emang pengalamannya walaupun paling kecil emang paling banyak ya, Iya, berarti. betul. Ya? Oh iya betul. Berarti kedua kakaknya emang nggak berpengalaman dalam cinta-cintaan ya? Apa gimana nih? Baru bikin. Asik baru bikin. Oh, baru bikin. Baru bikin. Berarti baru ada pengalaman. Ya. Iya, Nah, bisa dibagi nih. Oke. Oke. Tapi kalian biasanya bikin lagu atau khususnya Satria ya? Satria Ya. paling banyak bikin lagu ya berarti ya? Berarti dalam 5 single itu lo paling banyak bikin tuh? Iya itu gue semua yang bikin. Oh iya, bahkan lo semua yang bikin? Iya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi semua atau? Enggak, cuma baru satu lagu ini doang. Yang Nah, Aldi album On itu. My Own Tonight. Selanjutnya bakal cinta-cinta lagi lo yang bikin juga? Iya lagu berikutnya nanti yang single kedua ini lagu sendiri juga tapi liriknya bikin sama temen gue juga. Dan nanti bakalan udah lagi dikerjain sih sama jadi nge-produce Petra Siombing. Oh. Lagi digarap sama dia. Mudah-mudahan cepat selesai dan bakalan kita Luncur. Apa tuh? apa menikmati Wah, buat kalian. Karena kalau lagu udah dirilis kan udah jadi hak milik orang-orang. Oh iya. Iya sih. Apa hak milik kalian sih, tapi ya maksudnya bisa didengar ya. Iya. Enak aja ngasih lu. Iya kan nggak. Oh, iya. Iya lu ngasih kan nanti lo rugi juga. Iya, salah. Terdiklaim kan. Benar. Berarti kalian ini kalau misalnya bikin musik tapi diskusi gak kayak gue dapet ide nih, kita diskusi yuk gitu, kayak misalnya kalian sekamar gak sih?
Enggak ya? Nah, dia yang gue bener. kepo banget ya nanya. Ya, kalau misalnya di rumah kan serumah, maksudnya kalau dapet ide tuh kan bisa gampang kan langsung, ayo ngumpul nih, gue dapet ide gitu. Kalian kayak gitu gak? Iya paling kalau nggak lebih nyamannya lagi di studio langsung turun pegang alat yang gini. Oh iya benar. Jadi kalau ada ngobrol saran-saran ya saling open minded aja sih. Oh, pernah ribut gak karena idenya kayak beda-beda gitu? Untuk saat ini enggak, cuma yang dulu-dulu iya pasti. Oh iya lagi. Maksudnya masih anak muda dulu kan. Oh sekarang udah tua. Ya quarter life Iya, crisis. Iwan. Iya, iya. Udah 25 ya Iwan ya berarti ya? 24. Tahun ini 25 kan? Oh 24. 24. Sekarang 24 ya. Masih nambah lah. Oke, setahun lagi ya berarti ya. Nah, tahun ini 25 kan. Guys, Agak ini ya tidak menerima kenyataan ya teman-teman ya. Enggak apa-apa. Nggak, memang kalau udah 25 tuh rasanya tertekan ya. Tapi apa yang lo rasakan nih udah mau umur 25? Enggak, santai. Santai ya? Iya santai sih. Enggak ada dituntut cucu juga sama emak. Oh iya Mak. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah. santai-santai aja, mau berkarir dulu ya berarti. Oke. Kalau misalnya untuk album gitu-gitu, kalian ada rencana nggak buat kali ini, buat tahun ini gitu? Untuk tahun ini mungkin lebih ke tahun depan sih. Soalnya kan target kita sekarang single-single dulu, nanti dulu. beberapa single ya, di ujungnya nanti jadi album gitu. Oh, tapi kalian udah pikirin belum kayak album kali ini gue mau benang merahnya gimana gitu? Udah ya kan? Udah belum? Udah belum? Gimana waktu rapat? Gimana waktu rapat? udah kita udah konsep Udah. gini, tinggal ya kita lapor lagi di sana terus boom. Apa gini tadi ya? Ini apa namanya? Cuci-cuci jemur-jemur tuh. nah, ini Kayak Spider-Man. Spider-Man. Gini dong. Iya, benar. Iya. Aduh, gua sampai bingung. Bentar ya, batuk dulu. Oke. BTW, tadi kan kalian udah banyak ya collab sama orang-orang ya? Iya, sama orang lah ya, sama ini. Kalian udah banyak collab sama musisi hebat, terus kalian ada nggak sih kayak panutan gitu? Panutan musisi gitu. Band apa? Iya boleh, band Sendiri. boleh, Enggak maksudnya sendiri-sendiri Oh. boleh. Oh iya. Tahu deh. Kalau gue ya drummer Dream Theater, Mike Portnoy namanya. Soalnya dia yang bikin gue bukan pengen sih, lebih ke memacu semangat lebih di main semangat drum. lebih. Soalnya kan sebelum tahu dia kayak main drum tuh kayak ya udahlah yang penting bisa gitu. Gak ada motivasi buat gue harus jago atau apa. Setelah lihat dia, wah ini drummer bisa keren juga ternyata gitu. Karena ya udah gas sampai sekarang. Wih. Sekarang jago dong. Enggak juga. Wih. Amin dah. Amin. Kalau lo? Kalau saya Paul McCartney. Oh, Paul McCartney. Iya. Kalau lo kenapa mengidolakan Paul McCartney? Kenapa Masih sih? itu. Jangan Paul McCartney doang. Dulu juga sama kan awalnya ini main musik kayak pas nonton apa CD dari bapak beli konser The Beatles yang di si stadium. Iya. Terus bagi orang kan kadang-kadang kan beberapa orang bahas kan keterbelakang. Cuma pas ketemu Paul McCartney manggung di depan orang nomor 2-nya Beatles main bass lagi kan. Nah dari situ langsung wah ada juga nih pentas yang sekeren gini yang bisa populer banget. Iya. Dan karir dia sampai sekarang di umur 80-an masih ngebahas juga, masih main. Iya. Lo berarti pengen sampai 80-an masih ngebahas juga. Amin. Amin. Iya. Amin. Masih sehat. Amin sehat. Ya, amin. Boleh lihat kayak ustadz tuh ya. Iya, Amin. Masya Allah. Gimana? Kalau lo apa? Siapa? Kalau gue kalau dari lokal gue suka banget sama Gugun Shelter. Oh. Karena menurut gue dia kayak musik bluesnya beda dari yang lain. Kayak dia bisa nyatuin funk, apalagi ya Blues, blues pop. sama pop, jadi di blend gitu sama dia jadi kayak wah nih band keren banget ya kan. Iya. Nah itu dia. Terus kalau dari luar negeri ada namanya gitaris Matius A1 namanya. Jadi dia salah satu gitaris yang gue lihat kayak wah ini orang kok bisa main seindah gini gitu di gitar gitu. Oh, dengan oke. pilihan-pilihan notnya dia, nadanya dia yang sangat nyentuh hati gue sampai terketuk gitu saat mendengarkan dia memainkan nada-nadanya gitu. Udah lu buka belum tuh kan udah Udah akhirnya dibuka Oke. sama dia sendiri lewat YouTube dia muncul gitu dibuka gitu gitu. Iya. Sama Bagus. John Mayer.
John Mayer. Lo sendiri, lo bertiga maksud gue, lo bertiga ini bakal ada project gak selain bikin single? Mungkin ada kolaborasi atau gimana gitu? Sejauh ini kolaborasi sih belum ada, lebih ke fokus buat band kita dulu aja, bikin lagu biar bisa rilis sampai akhir tahun ini bisa banyak yang kerilis gitu, itu target kita sih. Target, oke. Tapi paling nanti kalau bikin showcase gitu, nanti akan ada kayak bintang tamunya gitu, kayak misalnya siapa gitu, kita mau undang kayak misalnya contohnya mau undang Dikta nih, cocok dibuat dimainin di lagunya kita gitu, kita ajak bareng, maksudnya featuring gitu. Oke, berarti bakal bikin showcase ya, live showcase gitu ya dalam waktu semoga dekat. keadaannya makin aman. Iya, amin. Kan biar lo lagunya makin dikenal juga. Iya, benar. Terus ini gue tiba-tiba pikiran, kan gue pikiran pertanyaan. Kenapa nih nama band lo ya pakai namanya Satria? Sikat. Mungkin satu karena dia vokalis dan dia frontman-nya di band ini. Oke. Karena ya gak mungkin kan kalau drummer yang ini di masa The Monster pada mainnya di belakang kagak nyanyi gitu. Oke. Phil Collins Itu kan dia nyanyi tapi oh iya dia nyanyi. Pokoknya ya frontman-nya dia gitu. Oh, frontman Satria, Yeah. makanya Satria The Monster. Yeah. Bukan karena dia monster di rumah. Nah, kita yang monster ya. Oh, Iya. Satria dia monster. Iya. Oh, kalian monsternya. Monsternya. Oh, lu doang monsternya ya. Lo Maksudnya Oke. gitu. Oke, sukses ya Amin, buat terima kasih. buat segala projectnya yang lagi dikerjain ya kan. Ini berarti setiap hari lo bikin lagu atau enggak nih? Nggak setiap hari, Nggak kalau setiap idenya hari lagi ya? muncul aja gitu. Oh, idenya lagi muncul aja, tapi nggak lo targetin ya kayak gua harus bikin lagu bulan ini. Enggak. Oke. Soalnya kadang kalau lagu yang bikin berencana kadang kurang enak hasilnya. Iya, Kadang iya, yang iya. bikinnya spontan lagi dalam. Enggak usah. Iya bener sih, kan spontan ya. Jadi kayak kalau kita bikin lagu yang benar-benar keadaan kita pada saat Iya. itu mengalirnya lebih enak soalnya. Iya, benar. Jadi lebih dapet juga lah ya lebih kalau dapat feel-nya misalnya. juga. Oke, kalau gitu sukses buat Terima Iwan, kasih. martabaknya semoga. Makin laku ya. Iya kan, buat Iwan, buat Dimas, buat Satria ya kan, dengan kesibukannya masing-masing juga selain ngeband ya kan, jadi SE Iya ya, sih. jadi apa, sapu engineer ya Sapu engineer tadi, sapu ya. engineer, nggak sound engineer ya, jadi SE dan lain-lainnya juga, semoga sukses. Dan jangan lupa dengerin juga ya single terbaru Iya, kalian. Jangan lupa didengarkan. Coba promo dong, promo. Jangan lupa dengarkan lagu single pertama kami berjudul I'll Be On My Own Tonight di seluruh digital platform. Dan kami juga ingin berterima kasih buat Hayal Online. Sama-sama Thank you, ya. Helena. Oke. Sampai jumpa di Kisum selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.